Oke, pop culture kita hari ini nih membawa kita itu menelusuri lebih dalam lagi mengenai sebuah mitologi super magis nih, kisah makhluk yang dikenal sebagai simbol keabadian, kenaikan tahta, mati, lahir kembali dan identik dengan matahari. Di dunia barat dia dikenal sebagai Thunderbird, namun di bumi timur dia populer dengan istilah Phoenix. Nah, dongeng tentang Phoenix acap kali dianggap bahwa hanya milik rakyat Tiongkok, apalagi setelah rilisnya movie-nya Mulan kala itu. But dari argumentasi ringan ini, sejarah tentang Phoenix serta legenda kehebatannya lebih besar dari semua hal itu. Yunani, Barat, sampai ke ajaran Timur, semuanya dikaitkan dengan burung Phoenix. Lalu bagaimana Phoenix ini menciptakan nih sebuah karakter yang dikenal sangat pemberani, berdedikasi, dan ambisius yang terulang ketika ia lahir kembali. Nah, catatan tentang mitologi Phoenix itu telah puluhan kali diadaptasi nih ke ranah sastra populer, entah itu di movie atau bahkan kisah fiksi lainnya. Nah, di momen ini DRTV itu telah mengkreasikan dari beberapa sumber seperti Ancient Origin, Tina Garnett, Kumparan, Wikipedia, dan perspektif pengetahuan personal tentang sejarah dan mitologi peradaban. Ini adalah kisah menarik nih, budaya pop culture. Cerita ini dari sang burung api legendaris Phoenix. Kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam nih tentang hikayat burung abadi dalam sejarah barat dan timur itu, Phoenix yang abadi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram, TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Bayangkan sebuah burung api besar yang melintas di angkasa dengan segala kemisteriusannya itu. Dia ini hidup lebih dari 500 tahun, mati dan hidup lagi sebagai sebuah simbol keabadian. Catatan burung Phoenix kita mulai dari sini. Dan kisah ini membawa kita menelisik lebih dalam nih mengenai mitologinya sendiri yang konon dianggap sebagai simbol dari segala keeleganan dan dedikasi. Phoenix juga dikenal sebagai simbol kiasan matahari, matahari terbit, matahari tenggelam, dan tentunya matahari itu muncul kembali. Itu adalah analogi yang pas nih, majas bagaimana Phoenix itu hidup, mati, kemudian terlahir kembali. Nah, sebelum kita mengenal hikayat Phoenix dari karakter di manga, entah itu Saint Seiya atau bahkan One Piece sendiri, nyatanya catatan kuno itu mengisahkan sebuah burung ajaib yang bercahaya merah keemasan itu. Dia hidup selama ratusan tahun sebelum mati terbakar menjadi api. Namun, beberapa saat setelah itu makhluk itu akan terlahir kembali dari abu itu tadi, dan tentunya memulai kelangsungan kehidupan barunya yang lebih lama lagi. Nah, kata yang terdengar kebanyakan dari kita untuk menggambarkan Phoenix itu adalah sosok yang sangat kuat, berdikari, dan ambisi panjang yang ia kemas nih dalam cerita rakyat populer hingga saat ini. Dari segi catatan timur sendiri, ia dianggap sebagai salah satu penjaga dari arah mata angin, bersama dengan mitologi Genbu, kura-kura dikelilingi ular di bagian utara, Byakuya harimau putih di bagian barat, dan Azure Dragon Shiryu di bagian timur, serta Suzaku berada di bagian selatan yang acap kali dikenal sebagai sang burung api Phoenix. Nah, alasan kenapa pemberian simbolik api itu karena ukurannya besar sekali dan berwarna kuning merah keemasan. Itulah kenapa nih majas bak matahari terbit itu pas sekali disematkan kepadanya. Dengan pancaran warna merah keemasan itu, ia memiliki mata biru pula yang bersinar bak seperti Takonomi elang. Seperti yang pernah kita baca nih dari Kumparan sendiri beberapa waktu yang lalu, buat referensi lebih dalam nih. Konon, Phoenix sendiri juga dikisahkan akan membuat tumpukan kayu sebagai sarangnya. Ia kemudian akan menyalakan dengan satu tepukan sayapnya, dan setelah kematiannya itu dia ini akan bangkit dengan jiwa baru dan tubuh yang indah lalu terbang jauh. Dan ini juga ditarik ke beberapa karakter dalam saga ragam pop culture sendiri. Phoenix sendiri juga memiliki banyak referensi dalam cerita Saint Seiya atau bahkan One Piece. Namun untuk cerita Saint Seiya sendiri itu telah digambarkan bagaimana Phoenix itu beregenerasi melalui karakter Ikki. Kita juga mengutip nih dari laman Ancient Origin, Tina Garnett. Saat itu ia sempat menulis dalam artikelnya seperti ini: The Phoenix in Egypt, Arab, Greek mythology of the long-lived bird.
Nah, itu berbunyi seperti ini. Ketika umur Phoenix itu sudah merasa tak lama lagi, dia itu akan membangun sarang dengan kayu, lalu membakarnya jadi debu. Nah, dari sisa-sisa debu itu tadi muncullah Phoenix yang terlahir kembali dan membalsem abu pendahulunya dalam sebutir telur mur. Dia lalu terbang ke kota matahari Heliopolis, tempat di mana ia menyimpan telur itu di altar sang dewa. Nah, konon nih dalam sejarah mitologi lainnya, Phoenix ini tidak dinamai sama sekali. Phoenix hanya muncul dalam bahasa Yunani, dan itulah kenapa karakter di Saint-Seiya Ikki itu adalah perwujudan nyata dari sang burung abadi. Namun dalam bahasa Mesir disebutkan bernama Bennu, sementara kalau di Amerika dikenal dengan sebutan Thunderbird. Sementara di Rusia disebutkan dengan Firebird, dan sementara lagi nih di Asia, di China itu dikenal sebagai Feng Huang, namun di Jepang itu dikenal sebagai Ho-Oh. Nah, jika di bumi barat nih dia terkenal dengan si burung Thunderbird itu tadi, tetapi juga memiliki api. Namun hanya Yunani lah yang sejak awal memanggilnya dengan sebutan Phoenix. Tetapi secara konsep di bumi bagian timur itu tentang peradaban dan mitologi burung itu juga dianggap sebagai sang raja dari segala burung. Ia berkuasa atas semua hal itu tadi. Meskipun namanya dikenal sebagai Feng Huang, tetapi nyata formalnya namanya dikenal sebagai Phoenix. Nah, kalian ingat Mulan nggak? Movie yang sempat kita sebutkan itu tadi. Itu adalah gambaran Phoenix Asia yang dijelaskan berdasarkan hikayat filosofisnya pula. Phoenix dianggap sebagai sebuah simbol dari kekuasaan dari Ratu China, Matahari, dan juga Selatan atau yang dikenal tadi dengan sebutan Suzaku. Nah, jika seorang berkesempatan nih melihat Phoenix itu tadi, itu adalah sebuah pertanda baik bahwa seorang itu akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan naik ke tahta. Dan ini pun juga pertanda nih akan sebuah era yang baru pula. Pesan filosofi Phoenix itu tergambarkan dalam movie Mulan kala itu, karakter wanita yang memiliki jiwa kebaikan murni, kepatuhan, keandalan, dan insting pemberani. Dalam kisahnya di istana dan kuil itu sendiri juga dijaga oleh binatang pelindung, namun semuanya dipimpin oleh sang burung Phoenix. Itulah kenapa di movie Mulan itu ada pesan penting nih dari sang ayah yang sangat relate dengan penggambaran pesan baik ini. Burung Phoenix, kau ingat? Dia mengikutiku sampai ke pertempuran sebelumnya, dan dia akan mengikutiku sampai sekarang. Dia akan menceritakan leluhur kita sebagai seorang yang sangat loyal, pemberani, dan tahu akan kebenaran. Nah, jika kita ingat pula nih, konon air mata burung Phoenix itu bisa memiliki khasiat penyembuhan yang sangat efektif. Kita pasti paham lah bagaimana Marco bisa membenarkan semua hal itu. Oda Sensei menempatkan karakter burung Phoenix pada komandan pertama Shirohige bukannya tanpa alasan, karena orang itu pula lah yang masih bertahan kuat sampai di era baru sekarang. Satu hal tentang ketangguhan itulah yang membuatnya luar biasa menakjubkan dibandingkan dengan jenderal-jenderal lainnya. Di balik kekuatan dan kehebatannya itu, api Marco itu sangatlah mematikan. Namun, api birunya berguna sekali untuk penyembuhan. Seperti kala ia membakar semua aliansi ketika di kuil Wano akibat efek dari Queen. Semua orang awalnya kaget, tetapi mereka baru sadar api itu hangat dan Marco malah menyembuhkannya. Nah, semua orang jadi berterima kasih kepadanya nih. Dan ini relate dengan cerita dari air mata dari burung Phoenix tadi dan sebagai penyembuhan. Dan sama dengan apa yang terjadi dengan One Piece Marco the Phoenix. Fusio Marco mungkin adaptasi dari gambarannya sangat pas nih, selain halnya Ikki Phoenix untuk merelatekan kisah adaptasi budaya pop culture tentang burung yang berlambakan filosofis akhir dan awal kehidupan itu. Hikayat tentang Phoenix jujur semakin berkembang lagi nih jika dia juga bereferensikan dari kemurnian dan dedikasi untuk jiwa seorang yang luar biasa dalam diri Mulan. Nah, sebagai penutup hikayat ini nih, kita kasih satu kesamaan dari karakter pemilik adaptasi Phoenix ini. Dengarkan ini. Ikki, Marco, dan juga Mulan, mereka punya satu kesamaan. Burung Phoenix selalu berjalan sendirian. Meskipun berjalan seorang diri, dia sangatlah ditakuti. Tetapi seseorang atau sebuah kelompok yang mendapati jasa atau ia bantu, maka kelompok itu mendapatkan kemampuan lebih dari 100 orang dan satu armada tempur. Dan ini pernah juga dikatakan secara langsung oleh karakter Seiya dan juga Luffy perihal sosok yang memiliki jiwa Phoenix dalam legenda pop culture-nya masing-masing. Ingat, terkadang kita akan membuat apa yang kita inginkan untuk menjadi bagian dari itu. Nah, jika kita ingin diingat dalam keabadian dan di pikiran umat manusia, satu caranya lakukanlah dan ciptakanlah sesuatu. Nah, mulai sekarang jika kalian merasa lelah secara fisik, mental, atau bahkan pikiran, pikirkan sesuatu nih yang membangkitkan.
Pikirkan tentang sebuah keberanian untuk menciptakan kebebasan dengan ambisi yang tenang itu, serta tahu mana yang benar secara intuisi dan juga persepsi. Nah, jika kalian sudah melakukannya, selamat. Secara filosofis kalian juga memiliki semangat Phoenix dalam diri kalian masing-masing. Tentu, jika kalian ingin lebih relate lagi nih, coba dengarkan lagu Sia yang berjudul Never Give Up, seperti apa yang menjadi soundtrack dari film Mulan. That's really interesting. Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai hikayat populer dari sang burung abadi Phoenix yang legendaris. Kisah dari peradaban barat, timur, serta konsep filosofis sang burung api itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari TV and we'll be come back.